Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dan kesempatan kami bisa menikmati hadirat. Saat ini kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Kuduskanlah pikiran kami, tenangkanlah hati kami, agar firman-Mu boleh berbicara dengan jelas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini diawali dengan perjalanan Paulus dan Silas ke Filipi. Di Filipi, Paulus dan Silas diikuti seorang perempuan budak yang dikuasai roh tenung yang menghasilkan keuntungan bagi tuannya. Setelah Paulus mengusir roh itu dalam nama Yesus, tuan-tuan perempuan itu marah karena kehilangan penghasilan, lalu menyeret mereka ke penguasa dengan tuduhan mengacau, sehingga mereka dipukuli dan dipenjarakan dengan kaki terpasung. Pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa serta bernyanyi hingga terjadi gempa yang membuka pintu penjara, membuat kepala penjara hendak bunuh diri karena menyangka tahanan melarikan diri. Tetapi Paulus menahannya. Lalu kepala penjara dengan gemetar bertanya, apa yang harus ia lakukan untuk selamat? Dan Paulus serta Silas menjawab, percayalah Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pertanyaan yang timbul dari ayat 31 ini adalah, apakah dengan satu orang percaya kepada Yesus Kristus, maka seisi rumahnya juga akan ikut selamat? Bukankah pada bagian Injil yang lain, Tuhan Yesus pernah menegaskan bahwa keselamatan itu bersifat pribadi. Artinya setiap orang harus percaya dan bertobat sendiri. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ditegaskan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya tidak bisa hanya mengandalkan iman orang lain. Sebenarnya pada ayat 31 ini, Paulus dan Silas tidak sedang mengatakan bahwa iman si kepala penjara otomatis menyelamatkan seluruh keluarganya. Maksudnya ketika kepala penjara percaya kepada Yesus, hal itu akan membawa berita Injil masuk ke dalam rumahnya. Karena kasih dan kepemimpinannya, keluarganya pun berkesempatan mendengar, percaya, dan akhirnya menerima keselamatan. Hal ini terbukti pada ayat-ayat berikut, di ayat ke-32 hingga ayatnya yang ke-34, di mana Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada seisi rumahnya, dan barulah mereka semua percaya serta dibaptis. Jadi di ayat 31 menekankan janji bahwa jika kepala penjara percaya, keselamatan itu akan menjangkau seluruh keluarganya juga. Asalkan mereka pun mendengar Injil dan percaya. Keselamatan tetap bersifat pribadi, tetapi dapat meluas secara rumah tangga bila setiap anggota merespon dengan iman. Biar kiranya renungan singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, karena tidak ada pertentangan dari setiap firman Tuhan yang tertera dalam Alkitab yang kita baca dan renungkan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika kami dipilih untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Biarlah hidup kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Kristus dapat mengenal Engkau. Pimpin kami Tuhan dalam kami menjadi terang-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami dan kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.